Kalau statusnya itu kita tetap organisasi relawan. Organisasi relawan juga kita di litbangnya itu kita ya relawan. Perlindungannya di relawan. Jadi perjelas juga bahwa DDS ini berdiri sendiri, bukan dari politik, bukan dari agama tentu, bukan. Berarti memang perkumpulan orang-orang yang mau sukarela untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Organisasi non politik untuk membantu masyarakat Indonesia berkaitan tentang darah, pelayanan pendampingan masyarakat, kemudian sunat gratis, salasemi tadi. Luar biasa DDS ini. Kalau target ke depan ini gimana DDS? Kalau target ke depan ya kita peningkatan kualitas untuk membantu pasien, gitu aja. Kalau untuk item-item lain untuk membantu apa yang lain belum ada Mbak ya. Berarti ini benar-benar perlu disampaikan ke seluruh masyarakat nih. Hari ini kenapa saya ingin banget ngobrol dengan rekan-rekan pengurus DDS ya ini, karena pergerakannya yang luar biasa sampai ini masyarakat harus tahu nih. Masyarakat ini harus tahu. Banyak kadang-kadang orang kawan saya sendiri tidak tahu adanya DDS. Akhirnya ketika Rul ada golongan darah B enggak begitu, langsung hubungi DDS saja begitu. Pasti saya begitu. Langsung hubungi saja. Pak, kita 24 jam kita siap. Pelayanan 24 jam. Pengurus dari DDS LT dari setiap kampung itu ada. Ya. Jadi, supaya bisa ngontrol juga. Kadang ada orang yang benar-benar nggak tahu butuh darah, ini kebingungan. Di keluarga nggak ada yang cocok. Kalau darahnya itu kan bingung ya. Kadang kalau cuma butuh satu, kadang kan kita butuh 3, 4, bahkan udah pernah banyak juga ya Pak. Ya, satu orang bisa sampai 8. 10 kantong sekaligus itu kan. 10 kan. Luar biasa. Berarti luar biasa. Kayaknya perlu nih nambah untuk para pendonornya, perlu ditambah dengan mungkin bisa masuk ke dunia pendidikan anak-anak SMA ini usianya sudah pendonor baru. Dan secara standar sudah bisa kayaknya loh kalau para anak-anak SMA ini untuk dicek darah kelas 3 ini bisa didata, mungkin bisa arah ke istilahnya kita saldo, kita mencari saldo baru, saldo darah. Kita perbanyak pendonor-pendonor pemula, karena namanya pendonor kan nama umur yang udah biasa pendonor, lama-lama nggak boleh, udah umur 60 tahun nggak stop. Maksimal 60 tahun. Iya. Pendonor baru minimal 18 tahun. Juga kalau pendonor baru tidak bisa umur yang di atas 50 ya Pak ya. Iya. Kadang kan ada pasien, saya anaknya gitu, umur berapa? 50, udah pernah pendonor belum? Nggak boleh. Tetap nggak bisa. Oh. Kalau udah biasa boleh. Kalau udah biasa sampai 60 ya Pak ya. Sampai 60 kalau udah biasa berarti. Setiap keluarga kadang nggak ada yang cocok, nggak ada yang sama, ada A, B. Kalau ada nggak sih golongan darah yang paling susah dicari? Nggak ada, semuanya Nggak ada sama. semuanya. Nah, Susahnya ketika bareng-bareng 2-3 pasien dengan golongan darah yang sama. Itu yang susah. Kadang sehari ada 3 masuk butuh golongan, oh pasien ini 2 kantong, masuk lagi pasien ini 3 kantong, pasien 1 kantong. Golongan darah yang sama Oh, semua. nah, itu yang agak merepotkan. Nggak merepotkan sebenarnya sih, cuma agak aku B udah siap donor tapi dibutuhkan O kan. Nah bisa kan kadang kalau saya donor itu kadang darah bisa ditukar ke saya butuhnya pasien O, saya A masih bisa ditukar. Ya, Nah kalau ditukar itu gimana sih maksudnya? Stok di UTD itu ada, sebenarnya UTD unit transfusi darah atau unit donor darah yang ada di rumah sakit itu. Istilahnya tukar itu biar dia selalu ada stok tuh Pak. Oh begitu. Kalau nggak itu apa ya istilahnya biar tahu bahwa ke pasien, ke keluarganya bahwa nyari darah itu susah. Gitu. Tolong diganti. Nanti pasien yang lain kan ada yang butuh. Kadang juga pas stok nggak ada ya tetap tidak ada. Kita harus Tetap cari ada. pendonor Cari juga. pendonor. Kadang cari pendonor tidak semudah itu juga. Kita di sana ada tes juga kan. Kadang tensi capek, tensinya terlalu tinggi, terlalu rendah. Kalau istirahat dulu cari yang lain. Kalau dari sini pasien dari sini ngepres bawa butuh 2 orang, kita bawa 2 orang pendonor di sana dan ternyata 1 tensinya tinggi, 1 tensinya rendah. Nggak ada yang bisa untuk donor itu, jadi kita harus cari. Saya juga pernah itu, jadi berangkat 5 orang. Ini cerita lucu. Berangkat 5 orang. Ini yang 2 udah cadangan ini, 2 cadangan.
saya termasuk cadangan sebenarnya waktu itu. Nah, yang jadi pendonor pokok ini malah nggak ada yang jadi malah cuma cadangan yang 2 ini yang jadi. Pernah juga seperti itu ya, karena nggak mesti. Kan di sana pasti tes juga, kadang ada yang tiba-tiba dia nggak tahu punya hepatitis atau apa ya Pak. Ternyata ada penyakit. Tadi saya ulang tadi yang saya bicarakan tadi, manfaat donor darah bisa mengetahui penyakit yang tidak terdeteksi. Berarti kalau orang donor darah ini sudah dipastikan sehat, berarti orang-orang sehat. Masih sehat. Masih sehat. Darah selalu berganti dan emang benar-benar darah yang bisa sehat. Iya. Karena kan ditanya tidur jam berapa, berarti tidak boleh begadang kalau dipastikan badan fit begitu sebenarnya. Tensi darah, berat badan. Kalau saya berat badannya pasti sudah masuk Karena kan orang pengen banget ya donor, tapi dia nggak bisa. 50 kilo ya, 49 kilo nggak bisa. Nah, saya juga banyak punya teman-teman begitu. Wah, aku jadi pingin banget jadi tukang donor lah. Tapi jangan berat badanku loh. Ada yang lebih penting sekarang, apa coba? Apa itu, Mas? Yang bertato sekarang ditolak. Yang bertato? Iya. Bertato. Kadang tidak di sini, kita tensi diginiin. Ada tato ketahuan. Ya ditolak, benar ditolak. Bahaya begitu. Masih ya? bisa, mungkin bahaya tato sendiri berarti emang berbahaya ya, karena sampai ditolak. Sampai ditolak. Nah, berarti ini jangan sampai ada yang bertato ini, biar ketika saudaramu butuh darahmu bisa bantu. Seandainya ibu kita butuh darah, hanya golongan darah kita yang cocok, tapi kita ada tato, kita tidak bisa membantu. Padahal rasanya membantu orang ketika darah kita diambil itu nikmatnya luar biasa. Iya benar, saya sudah dari tahun 2016 sampai 2016 saya itu udah rutin 3 bulan sekali, 3 bulan udah 6 tahun. Nah, itulah yang membuat saya itu terus aktif melakukan donor, karena ketika memberikan darah orang lagi darurat, saya bahkan nggak pernah tanya orang mana. Kalau dihubungi bisa donor, bisa begitu. Udah selesai. Ya udah nanti ke rumah sakit, nggak tanya siapa yang dimintain darah. Kadang saya masuk di pengurusan, saya juga kadang dihubungi oleh yang koordinator darah gitu, Mbak. Karena saya juga nggak membaca pasien siapa, ayo berangkat. Orang saya udah wayahnya. Jarang kita meneliti pasien itu mana, tapi orang mana gitu. Yang penting dibantu dulu. Yang penting saya siap donor. Pulang kadang saya langsung pulang ke rumah, bukannya ke rumah sakit, pasien ada keluarganya kan ya semoga lekas sembuh. Pasti kayak gitu. Jadi nggak tahu kita buat donor siapa. Sering pertanyaan itu kan hadir ya. Apalagi buat siapa? Nggak tahu ya. Sering pasien. Sering itu kadang-kadang kalau saya berangkat donor darah tanyain donor buat siapa, nggak ngerti, sementing aku donor begitu. Makanya kalau mau jadi pengurus awalnya bukan tahu jadi pengurus Pak, ya jadi pendonor dulu. Jadi orang relawan dulu. Relawan itu lah baru Benar-benar jadi mau rela nggak berkorban untuk orang lain. Makan waktu tenaga. Apalagi kalau pendampingan pasien ya itu seringnya kan diambil dulu ya. Sampai sebatas lampu tengah itu paling jauh masih diambil dulu. Kalau yang breakthrough itu udah di Jakarta, di Bandung dan sebagainya. Kalau sini kan ya diambil dulu juga, kita membutuhkan waktu setengah hari Pak. Dari sana pagi buka berangkat, pulang bisa gelap begitu loh. Itu buat misi kemanusiaan. Luar biasa. Semoga apapun yang dilakukan dicatat amal ibadah. Amin. Dan saya pernah dalam kejadian begini. Saya itu tadi donor nggak tanya buat siapa. Donor nggak tanya tuh buat siapa. 1 minggu kemudian keluarga saya ada yang masuk rumah sakit. Golongan darahnya sama dengan saya. Positif, saya nggak bisa donor baru 1 minggu yang lalu kan begitu. Nah, dibalasnya tuh begitu mudahnya. Mencarinya begitu mudah, maka jangan pernah takut untuk donor, karena begitu keluargamu butuh, dengan mudah juga orang lain, kita itu dapat orang lain yang mau donor. Begitu saya merasakan hal itu. Waktu itu Mbak ipar saya kan kebetulan sesar, kemudian butuh HB-nya turun waktu itu, HB-nya turun, butuh golongan darah. Iya, nggak lebih dari 1 jam udah dapat pendonor. Itu kan luar biasa, dibalasnya itu luar biasa. Makanya dari awal tadi Pak Rudi nanya apa manfaat DDS. Setelah pengen tahu ya kalau salah praktek, yang pertama menjembatani pendonor bisa untuk didonor darahnya. Kalau nggak ada yang nyuruh kan males. Yang kedua itu menjembatani pasien yang membutuhkan, kita bisa pendampingan untuk menjembatani sampai ke rumah sakit sampai sembuh.
sampai pulang gitu. Kita menjembatani aja. Iya. Jadi mohon maaf, kita ini bukan ingin menggantikan peranan dokter, peranan perawat di rumah sakit, peranan pamong dari kamu, bukan. Kita cuma untuk membantu, menjembatani aja. Gitu. Nah, luar biasa ini pergerakan DDS. Semoga ke depan makin lancar, makin dipermudah, dan bagi saudara-saudara kita yang mau melakukan donasi kepada DDS dipersilahkan dengan senang hati, dengan sukarela bagi para Itu harapan donatur-donatur kita, Pak. untuk mempermudah ini pergerakan DDS dalam membantu masyarakat dalam hal melakukan donor darah dan sebagainya, kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Terima kasih. Ada pesan lagi yang mau disampaikan? Khususnya untuk yang ke depan, untuk di dunia pendidikan, kita siap kapan aja dihubungi untuk cek golongan darah biar kita dapat pendonor pemula yang lebih banyak, karena semakin lama juga kebutuhan darah juga semakin banyak. Gitu ya Mbak Vita ya. Jangan takut berdonor, donor itu baik, donor itu sehat, donor itu manfaat, percayalah, sangat menyenangkan. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Arif dan Mbak Vita. Berbagi tanpa mengurangi, stop calon Darah.